Assalamualaikum para ibu yang inspiratif. Selamat datang di Story Firda, tempat berbagi cerita dan kisah rumah tangga. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Mari kita tonton dan simak kisahnya. Aku selalu diremehkan kedua kakak perempuanku karena wajahku yang biasa aja dan penampilanku tidak menarik. Aku nekat menyewa pacar bayaran. Aku selalu merasa seperti burung pipit di tengah burung merak yang anggun. Di rumah ini, aku hanyalah sosok yang nyaris tak terlihat di antara dua kakak perempuanku, Citra dan Dinda. Mereka seperti bintang yang bersinar terang, sementara aku hanyalah bayangan samar yang tak pernah dianggap istimewa. Amel, coba deh dandan sedikit. Kamu tuh perempuan, masa nggak peduli sama penampilan? Kak Dinda berkata dengan nada meremehkan saat melihatku hanya memakai bedak tipis dan lip balm. Aku tersenyum kecil, menahan diri untuk tidak membalas. Buat apa? Aku tahu mereka tidak akan pernah benar-benar mendengarkanku. Kak Citra, yang sedang sibuk membenahi rambut panjangnya di depan cermin, ikut menimpali. Udahlah, Din. Amel itu kan gak tertarik buat tampil cantik. Dia kayaknya lebih nyaman jadi latar belakang aja. Mereka tertawa kecil, dan seperti biasa, aku hanya diam. Aku sudah terbiasa mendengar komentar seperti itu sejak kecil. Di rumah ini, kecantikan adalah segalanya. Mama selalu bangga menceritakan bagaimana dulu ia menjadi primadona di masa mudanya. Papa pun tak kalah bangga dengan dua anak perempuannya yang cantik dan selalu menarik perhatian. Tapi aku hanyalah Amel, si gadis biasa yang tidak pernah cukup menarik di mata mereka. Aku tidak iri pada mereka. Setidaknya, itu yang selalu aku coba yakinkan pada diriku sendiri. Hari-hari di rumah ini selalu sama. Kak Citra dan Kak Dinda sibuk dengan dunia mereka yang penuh pujian dan perhatian, sementara aku hanya mengisi ruang kosong di antara mereka. Aku tak pernah merasa benar-benar dianggap. Di sekolah pun, aku tak jauh berbeda. Aku punya beberapa teman, tapi aku bukan bagian dari kelompok populer yang selalu dikelilingi orang. Rina, sahabatku sejak kecil, selalu berkata aku terlalu banyak mengalah. Mel, kapan sih kamu berani lawan mereka? Aku nggak ngerti deh. Kenapa kamu selalu diam aja kalau kakak-kakakmu ngeremehin kamu? Katanya suatu hari saat kami duduk di kantin sekolah. Aku hanya tersenyum, mencelupkan sendok ke dalam es tehku. Buat apa? Rin? Mau ngomong apapun juga, mereka tetap nggak bakal anggap aku ada. Rina mendengus kesal. Tapi setidaknya kamu bisa nunjukin kalau kamu punya nilai. Mereka tuh nganggep kamu biasa aja karena kamu nggak pernah berusaha nunjukin diri. Aku terdiam. Kata-kata Rina seakan menusuk sesuatu dalam hatiku yang selama ini aku abaikan. Apa benar aku selama ini hanya bersembunyi di balik bayangan kakak-kakakku? Apa aku benar-benar tak punya cara untuk membuktikan diriku sendiri? Malam itu, aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Tidak ada yang salah denganku, bukan? Aku mungkin bukan tipe yang langsung menarik perhatian. Tapi apakah itu berarti aku tak berharga? Aku selalu melihat bagaimana orang-orang mengagumi Kak Citra dan Kak Dinda. Di rumah, di kampus mereka, di media sosial, dimanapun mereka berada, perhatian selalu tertuju pada mereka. Kak Citra, si sulung, punya aura anggun yang selalu membuat orang terpikat. Dengan rambut panjang bergelombang yang selalu tertata rapi dan gaya busana yang elegan, dia seperti model yang baru saja keluar dari majalah fashion. Ditambah lagi, dia pintar bicara dan punya banyak koneksi. Sementara Kak Dinda, meski lebih ceria dan blak-blakan, punya pesona yang tak kalah kuat. Kulitnya putih mulus, matanya bulat besar, dan senyumannya manis. Ia seperti magnet yang menarik perhatian, baik pria maupun wanita. Tidak heran, banyak pria yang mengagumi mereka. Setiap kali ada acara keluarga atau sekadar jalan-jalan ke mall, selalu ada yang mencoba mendekati mereka, mengajak berkenalan, bahkan sampai mengirimi mereka hadiah. Sedangkan aku hanya Amel, si adik yang sering terlupakan. Tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja.
Tidak ada yang tertarik mengetahui apa yang kusukai atau bagaimana perasaanku setiap kali aku dibandingkan dengan mereka. Yang lebih menyakitkan, beberapa teman lelakiku di sekolah pun terkadang ikut-ikutan berkata, "Kakak-kakak kamu cantik banget." "Ya, Mel. Pasti banyak yang naksir. Kok kamu beda, sih?" Aku hanya bisa tertawa kecil setiap kali mendengar komentar seperti itu, seolah-olah aku tidak peduli. Padahal di dalam hati, rasanya seperti ditusuk berkali-kali. Aku tidak iri pada mereka. Aku hanya lelah dianggap tidak ada. Aku ingin membuktikan bahwa aku juga punya nilai. Tapi bagaimana caranya? Mungkin Rina benar. Aku terlalu pasif. Aku selalu membiarkan orang lain menginjak harga diriku tanpa perlawanan. Aku selalu melihat bagaimana Kak Citra dan Kak Dinda menikmati hidup mereka dengan begitu mudah. Mereka seperti ratu di dunia mereka sendiri, dikelilingi kekaguman, pujian, dan pria-pria yang rela melakukan apa saja demi mereka. Mereka bisa memilih siapapun yang mereka inginkan. Hari ini, Kak Citra bisa bergandengan tangan dengan pria tampan yang mengendarai mobil sport. Lalu minggu depan sudah terlihat makan malam romantis dengan pria lain yang lebih sukses. Kak Dinda pun tak jauh berbeda. Dia sering menerima hadiah-hadiah mahal dari pria-pria yang berusaha memenangkan hatinya. Tas branded, buket bunga besar, bahkan perhiasan. Tapi, seberapa lama mereka bertahan? Tidak lebih dari 1 atau 2 bulan. "Aku gampang bosen," kata Kak Citra santai suatu kali, sambil mengoleskan lipstik merahnya di depan cermin. "Kalau udah nggak menarik, ya tinggal cari yang baru." "Iya, Mel, kita tuh nggak boleh terlalu setia sama satu orang kalau dia nggak bisa ngasih yang kita mau," tambah Kak Dinda sambil menggulung rambutnya dengan catokan. "Lagi pula, pilihan kita banyak. Kenapa harus setlist sama yang biasa-biasa aja?" Aku hanya diam, seperti biasa. Dalam hati, aku tak mengerti bagaimana mereka bisa mempermainkan perasaan orang lain dengan begitu mudahnya. Aku bukan mereka. Aku bukan seseorang yang bisa memikat banyak pria hanya dengan satu tatapan. Aku bukan seseorang yang bisa dengan mudah mengganti pasangan seperti mengganti baju. Dan aku juga bukan seseorang yang mudah dicintai. Tapi, di balik semua itu, aku mulai bertanya-tanya. Apa mungkin karena aku terlalu biasa? Maka aku tidak pernah mendapatkan perhatian seperti mereka? Apa aku harus berubah agar bisa diperhitungkan? Aku sudah terlalu sering mendengar kata-kata itu. "Amel, kamu tuh nggak menarik. Mana ada cowok yang mau sama kamu? Lihat diri kamu deh. Biasa banget. Beda jauh sama kita. Jangan mimpi dapet cowok keren. Ya, paling mentok juga teman biasa aja." Kak Citra dan Kak Dinda sering mengatakannya dengan nada bercanda, seolah-olah itu hanya gurauan ringan. Tapi bagiku, kata-kata mereka seperti belati yang menusuk hati sedikit demi sedikit. Aku tahu aku tidak secantik mereka. Aku tidak punya kulit seputih Kak Citra, tidak punya rambut seindah Kak Dinda, dan aku tidak punya tubuh langsing seperti model. Aku hanya Amel, gadis sederhana dengan wajah yang biasa saja. Aku pernah berpikir, apakah benar tidak ada yang akan mau denganku? Apakah aku benar-benar tidak berharga hanya karena penampilanku? Di sekolah, aku juga mendengar hal yang sama. Beberapa teman laki-laki sering memuji kecantikan Kak Citra dan Kak Dinda, lalu bercanda. "Tapi kok kamu beda, Mel?" sambil tertawa. Aku tertawa bersama mereka, tapi di dalam hati, aku menangis. Malam itu, aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Apa benar aku seburuk itu? Apa benar aku tidak punya daya tarik sama sekali? Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku ingin marah, tapi aku tidak tahu harus marah pada siapa. Aku ingin protes, tapi kepada siapa? Mungkin mereka benar. Mungkin aku memang tidak akan pernah ada yang mau. Atau, mungkin sudah saatnya aku membuktikan bahwa mereka salah. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak mau terus-terusan menjadi bayangan di balik kakak-kakakku. Waktu berlalu, dan seperti yang sudah kuduga, Kak Citra dan Kak Dinda mendapatkan pasangan yang sesuai dengan standar mereka. Pria tampan,
sukses, dan tentu saja, kaya raya. 2 tahun yang lalu, pesta pernikahan Kak Citra dan Bagas diadakan dengan kemewahan yang sulit dilupakan. Gedung pernikahan yang dipilih bukan sembarangan. Sebuah ballroom besar dengan dekorasi serba putih dan emas. Kristal-kristal gantung berkilauan di langit-langit, mencerminkan cahaya lampu mewah yang menerangi seluruh ruangan. Kak Citra tampak seperti putri kerajaan dengan gaun putih panjang bertabur mutiara. Wajahnya bersinar dengan riasan sempurna, dan senyum penuh kemenangan seolah dunia ini adalah miliknya. Bagas, yang berdiri di sampingnya, tampak gagah dalam setelan jas hitamnya yang berkelas. Mereka berdua tampak seperti pasangan dari majalah mode kelas atas. Aku duduk di kursi tamu, memperhatikan bagaimana tamu-tamu memuji kecantikan Kak Citra dan betapa beruntungnya dia mendapatkan pria seperti Bagas. Beberapa saudara jauh menghampiriku, bukan untuk bertanya kabarku, melainkan untuk menanyakan kapan aku menyusul. Kamu kapan nyusul? Amel, kakakmu sudah dapat suami yang mapan. Ganteng lagi. Aku hanya tertawa kecil dan menunduk. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ketika acara selesai, aku membantu ibu merapikan beberapa barang, sementara Kak Citra dan Bagas sibuk menerima ucapan selamat dari kolega-kolega mereka. Aku melihat mereka dari kejauhan. Betapa bahagianya Kak Citra malam itu. Aku bertanya pada diriku sendiri, akankah aku juga bisa memiliki kebahagiaan seperti ini suatu hari nanti? Setahun berlalu sejak pernikahan Kak Citra, dan kali ini giliran Kak Dinda yang melangkah ke pelaminan. Pernikahannya dengan Sanjaya juga tak kalah mewah. Berbeda dengan Kak Citra yang memilih konsep klasik dan elegan, Kak Dinda mengadakan pernikahan dengan nuansa modern. Gedung yang dipilih adalah hotel berbintang 5 dengan dekorasi berwarna biru muda dan silver, memberikan kesan mewah dan romantis. Aku melihat Kak Dinda berjalan di atas karpet putih menuju pelaminan dengan gaun bak seorang ratu. Sanjaya, dengan jas birunya yang elegan, menatapnya dengan penuh kekaguman. Mereka tampak serasi, dan orang-orang kembali mengagumi betapa sempurnanya pernikahan ini. Sekali lagi, aku hanya menjadi penonton. Aku tersenyum ketika beberapa saudara jauh kembali datang dengan pertanyaan yang sama. Amel kapan nyusul? Salah satu tante bahkan menepuk pundakku sambil tertawa kecil. Jangan terlalu lama jadi perawan tua ya, nanti nggak ada yang mau loh. Aku tahu mereka bercanda, tapi tetap saja, kata-kata itu menusuk. Aku berpikir dalam hati, apakah kebahagiaan benar-benar hanya tentang menikah? Apakah hanya itu satu-satunya ukuran bagi seorang perempuan? Sementara Kak Citra dan Kak Dinda menikmati kebahagiaan mereka masing-masing, aku masih berjalan dalam pencarian. Tapi satu hal yang pasti, aku ingin menemukan kebahagiaanku sendiri. Setelah pernikahan mereka, kebahagiaan Kak Citra dan Kak Dinda semakin terpampang jelas di hadapanku. Bukan hanya dari kehidupan mewah yang mereka jalani, tetapi juga dari cara mereka berbicara dan memperlakukan aku. Setiap kali kami berkumpul di rumah orang tua, entah itu saat makan malam keluarga atau acara keluarga besar, mereka selalu saja membahas betapa beruntungnya mereka. Suamiku tuh ya, romantis banget. Baru seminggu nikah, aku udah dikasih gelang berlian. Bayangin, itu harganya lebih mahal dari motor. Kak Citra berseru sambil memamerkan perhiasannya di depan mata kami. Ah, Bagas itu memang tipe suami idaman. Tapi kalau aku sih lebih bersyukur punya Sanjaya. Dia bukan cuma dokter sukses, tapi juga perhatian banget. Aku sakit sedikit aja, langsung dibawa ke rumah sakit terbaik. Kak Dinda menimpali dengan nada bangga. Aku hanya tersenyum kecil sambil menyuap makananku pelan-pelan. Aku sudah terbiasa mendengar mereka membanggakan suami masing-masing. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah pujian mereka terhadap pasangan masing-masing, melainkan ketika mereka mulai membicarakanku. Tapi, kasihan juga ya kalau hidup sendirian terus. Mungkin Amel udah nyaman kali ya jadi jomblo. Kak Citra berkata dengan nada bercanda, tapi aku tahu ada sindiran halus di dalamnya. Iya, jangan lama-lama, Mel. Kalau kebanyakan milih, nanti nggak ada yang mau loh. Jangan sampai jadi perawan tua, tambah Kak Dinda sambil tertawa. Mereka berdua saling berpandangan, lalu tertawa seolah kata-kata itu adalah lelucon yang lucu.
Aku tersenyum tipis, menahan perasaan yang bergejolak dalam dada. Aku ingin membalas, ingin mengatakan bahwa kebahagiaan tidak melulu soal menikah atau memiliki suami tampan dan kaya. Tapi aku tahu, mereka tidak akan mengerti. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak ingin terus menjadi objek ejekan di antara kakak-kakakku sendiri. Aku tidak peduli dengan ucapan Kak Citra dan Kak Dinda. Mereka bisa tertawa dan meremehkanku sepuasnya. Tapi aku tahu satu hal, hidup ini bukan hanya tentang pernikahan. Aku ingin fokus pada satu hal yang benar-benar bisa mengubah hidupku, menjadi kaya raya. Bagiku, uang adalah kekuatan. Jika aku punya uang, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Aku bisa memilih siapa yang pantas berdampingan denganku. Aku bisa hidup tanpa harus mendengar hinaan orang lain. Dan yang paling penting, aku bisa membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar gadis biasa yang selalu diremehkan. Sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk bekerja keras. Aku mulai belajar tentang bisnis, investasi, dan cara membangun kekayaan. Aku membaca buku-buku tentang keuangan, mengikuti seminar online, dan mencari cara untuk memulai bisnis meskipun dengan modal kecil. Aku tidak ingin hanya bekerja biasa-biasa saja. Aku ingin punya sesuatu yang bisa berkembang dan menghasilkan uang besar. Aku sadar bahwa jalanku tidak akan mudah. Tidak seperti Kak Citra dan Kak Dinda yang menikah dengan pria kaya dan langsung hidup enak. Aku harus memulai semuanya dari nol. Tapi aku tidak keberatan. Aku lebih memilih membangun segalanya dengan tanganku sendiri. Dan suatu hari nanti, aku akan berdiri di depan mereka. Bukan sebagai Amel yang diremehkan, tetapi sebagai Amel yang sukses, kaya, dan tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Aku hanya perlu memulai langkah pertamaku. Tapi, dari mana? Aku harus menemukan peluang yang tepat. Aku harus mencari cara tercepat untuk keluar dari bayang-bayang kakak-kakakku dan membangun kekayaanku sendiri. Dan aku tahu, kesempatan itu pasti akan datang. Aku hanya perlu siap untuk menangkapnya. Hari-hari berikutnya, aku menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Aku tahu aku ingin kaya. Tapi bagaimana caranya? Aku bukan anak orang kaya. Aku juga tidak punya koneksi seperti Kak Citra dan Kak Dinda yang bisa hidup nyaman karena suami mereka. Jika aku ingin sukses, aku harus menemukannya sendiri. Aku mulai mencari peluang. Aku membaca buku tentang bisnis, mengikuti seminar gratis di internet, dan bahkan mencoba memahami dunia investasi. Tapi semakin aku belajar, semakin aku sadar bahwa teori saja tidak cukup. Aku butuh langkah nyata. Aku pun mulai mencoba berbagai cara untuk mendapatkan uang. Langkah pertama, memanfaatkan skill yang aku miliki. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang bisa kulakukan untuk menghasilkan uang sekarang juga? Aku sadar bahwa selama ini aku cukup pandai dalam desain grafis. Dulu, aku sering menggambar dan bermain dengan berbagai aplikasi editing hanya sebagai hobi. Aku pun berpikir, kenapa tidak mencoba menjadikannya sumber penghasilan? Aku mulai menawarkan jasa desain sederhana melalui media sosial. Awalnya, hanya beberapa orang yang tertarik. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus mempromosikan jasaku, belajar dari para freelancer sukses, dan memperbaiki kualitas hasil kerjaku. Tidak butuh waktu lama hingga aku mulai mendapatkan klien yang lebih banyak. Aku bekerja siang dan malam, menerima pesanan sebanyak mungkin. Hasilnya, aku mulai bisa menabung sedikit demi sedikit. Tapi aku tahu, sekadar bekerja seperti ini tidak akan cukup untuk mencapai impianku menjadi kaya raya. Aku harus berpikir lebih besar hari-hari berikutnya. Aku menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Aku tahu aku ingin kaya. Tapi bagaimana caranya? Aku bukan anak orang kaya. Aku juga tidak punya koneksi seperti Kak Citra dan Kak Dinda yang bisa hidup nyaman karena suami mereka. Jika aku ingin sukses, aku harus menemukannya sendiri. Aku mulai mencari peluang. Aku membaca buku tentang bisnis, mengikuti seminar gratis di internet, dan bahkan mencoba memahami dunia investasi. Tapi semakin aku belajar, semakin aku sadar bahwa teori saja tidak cukup. Aku butuh langkah nyata.
Aku pun mulai mencoba berbagai cara untuk mendapatkan uang. Langkah pertama, memanfaatkan skill yang aku miliki. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang bisa kulakukan untuk menghasilkan uang sekarang juga? Aku sadar bahwa selama ini aku cukup pandai dalam desain grafis. Dulu, aku sering menggambar dan bermain dengan berbagai aplikasi editing hanya sebagai hobi. Aku pun berpikir, kenapa tidak mencoba menjadikannya sumber penghasilan? Aku mulai menawarkan jasa desain sederhana melalui media sosial. Awalnya, hanya beberapa orang yang tertarik, tapi aku tidak menyerah. Aku terus mempromosikan jasaku, belajar dari para freelancer sukses, dan memperbaiki kualitas hasil kerjaku. Tidak butuh waktu lama hingga aku mulai mendapatkan klien yang lebih banyak. Aku bekerja siang dan malam, menerima pesanan sebanyak mungkin. Hasilnya, aku mulai bisa menabung sedikit demi sedikit. Tapi aku tahu, sekadar bekerja seperti ini tidak akan cukup untuk mencapai impianku menjadi kaya raya. Aku harus berpikir lebih besar. Suatu hari, saat sedang mencari inspirasi, aku membaca tentang orang-orang yang sukses berbisnis online dengan modal kecil. Aku tertarik. Aku pun mulai mencari tahu lebih dalam tentang bisnis ini. Aku melihat peluang di dunia fashion. Meskipun aku sering diremehkan soal penampilan, aku tahu tren yang sedang digemari banyak orang. Aku mulai mencari supplier pakaian murah dan menjualnya secara online. Awalnya, aku hanya berjualan lewat media sosial, menawarkan ke teman-teman terdekat. Tidak mudah. Aku sempat hampir menyerah saat daganganku tidak laku. Tapi aku tidak ingin kalah. Aku belajar strategi pemasaran digital, mengiklankan produkku, dan mencari tren terbaru. Pelan-pelan, bisnis kecilku mulai berkembang. Aku mendapat pelanggan dari berbagai daerah. Bahkan ada yang menjadi langganan tetap. Keuntungan yang kudapat mulai meningkat. Aku bisa membeli lebih banyak stok, memperluas jangkauan pemasaran, dan bahkan berpikir untuk membangun brandku sendiri. Namun, aku sadar perjalanan ini masih panjang. Aku belum sampai pada titik di mana aku bisa mengatakan bahwa aku kaya. Tapi aku semakin yakin bahwa aku berada di jalur yang benar. Aku tidak peduli lagi dengan ejekan Kak Citra dan Kak Dinda. Aku tidak butuh mereka untuk mengakuiku. Aku hanya perlu satu hal, kesuksesan. Dan aku akan terus berjuang sampai aku mendapatkannya. Beberapa bulan berlalu sejak aku memulai bisnis onlineku. Awalnya sulit, tapi sekarang aku mulai merasakan hasilnya. Penjualanku semakin meningkat, dan aku mulai berpikir untuk membawa bisnis ini ke level yang lebih tinggi. Selama ini, aku hanya menjual pakaian dari supplier lain, mengambil keuntungan dari selisih harga. Tapi aku sadar, jika ingin lebih sukses, aku harus punya produk sendiri, bukan hanya menjual barang milik orang lain. Aku mulai mencari tahu tentang produksi pakaian. Aku menghubungi beberapa penjahit lokal dan berbicara dengan pemasok kain. Aku belajar tentang bahan, pola, dan bagaimana menciptakan desain yang unik. Aku ingin membuat brand fashion sendiri yang berkualitas tetapi tetap terjangkau. Dengan modal yang sudah kukumpulkan dari hasil jualan sebelumnya, aku memesan beberapa desain pakaian yang kubuat sendiri. Aku juga membangun website kecil untuk bisnis ini dan mulai menggandeng beberapa influencer kecil untuk membantu mempromosikan produknya. Dan hasilnya, boom! Produk pertamaku terjual lebih cepat dari yang aku kira. Orang-orang mulai tertarik dengan desainku yang unik, harganya yang terjangkau, dan kualitasnya yang bagus. Aku semakin percaya diri. Aku mulai menambah koleksi, menyempurnakan pemasaran, dan bahkan mempertimbangkan untuk memiliki tim kecil yang bisa membantuku mengurus operasional. Tapi tentu saja, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ketika bisnis ini mulai berkembang, aku pikir mungkin Kak Citra dan Kak Dinda akan melihatku dengan cara yang berbeda. Tapi ternyata tidak. Suatu hari, saat makan malam keluarga, mereka mulai mengejekku lagi. Jualan baju? Aduh, Amel, kalau mau kaya tuh yang bener. Masa segitu doang sih impianmu? Ujar Kak Citra sambil tertawa. Iya, kamu pikir bisa kaya hanya dengan jualan baju online?
Lihat aku dan Kak Citra. Suami kami sukses. Hidup kami enak. Sementara kamu, capek sendiri, belum tentu sukses. Tambah Kak Dinda dengan nada meremehkan. Aku hanya tersenyum, menahan diri. Dulu, mungkin aku akan sakit hati mendengar ini. Tapi sekarang, aku tidak peduli. Aku tahu kemana aku menuju. Dan aku tidak akan membiarkan mereka menjatuhkanku lagi. Tunggu saja. Suatu hari, aku akan membuktikan bahwa aku bisa sukses dengan usahaku sendiri. Jawabku mantap. Mereka hanya tertawa, menganggap kata-kataku sebagai angin lalu. Tapi aku tidak butuh pengakuan mereka. Aku hanya butuh kesuksesan. Dan aku akan mendapatkannya. Setelah mendapat hinaan dari Kak Citra dan Kak Dinda, aku justru semakin bersemangat. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. Aku ingin menunjukkan bahwa perempuan bisa mandiri dan membangun kekayaan dengan usahanya sendiri. Aku mulai lebih serius mengelola bisnis fashionku. Karena produknya laku keras. Aku tahu aku harus memperbesar produksi. Aku tidak bisa hanya mengandalkan penjahit lokal dengan jumlah terbatas. Aku mulai mencari pabrik kecil yang bisa memproduksi desain-desainku dalam jumlah lebih banyak tetapi tetap menjaga kualitas. Aku belajar banyak tentang dunia bisnis, bagaimana negosiasi dengan pemasok, bagaimana membuat strategi pemasaran yang lebih efektif, dan bagaimana menjaga arus keuangan agar bisnis tetap stabil. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa bekerja sendirian. Aku mulai merekrut tim kecil, seorang admin untuk mengelola pesanan, seorang desainer untuk membantuku membuat koleksi baru, dan beberapa orang untuk menangani pemasaran media sosial. Brandku semakin dikenal di media sosial. Aku mulai bekerja sama dengan influencer besar dan mengadakan giveaway untuk menarik lebih banyak pelanggan. Setelah bisnis onlineku stabil, aku mengambil langkah besar berikutnya, membuka butik sendiri. Aku menyewa tempat strategis di pusat perbelanjaan, mendekorasi toko dengan konsep minimalis yang elegan, dan meluncurkan koleksi eksklusif. Aku juga mulai menerima pesanan custom untuk pelanggan yang menginginkan desain khusus. Saat butik itu resmi dibuka, aku tidak bisa menahan air mataku. Ini adalah bukti nyata bahwa kerja kerasku tidak sia-sia. Bisnis yang dulu diremehkan oleh Kak Citra dan Kak Dinda kini berkembang pesat. Bahkan, beberapa kali mereka mulai bertanya, "Kok bisa sih sukses kayak gini, Mel?" Aku hanya tersenyum. Kini, aku sudah memiliki segalanya yang dulu mereka katakan tidak mungkin untukku. Aku mandiri, kaya, dan dihormati. Mereka yang dulu meremehkanku, sekarang justru ingin tahu rahasia kesuksesanku. Suatu hari, aku menghadiri sebuah acara keluarga besar. Ini adalah momen di mana semua sanak saudara berkumpul, berbagi cerita, dan saling memamerkan pencapaian masing-masing. Aku datang dengan percaya diri, mengenakan pakaian dari koleksi butikku sendiri, meski sederhana, tapi tetap elegan dan nyaman. Saat aku memasuki ruangan, beberapa saudara langsung mendekat dan bertanya tentang bisnis yang aku jalankan. Aku menjelaskan dengan bangga bagaimana aku memulai semuanya dari nol, dan kini butikku sudah memiliki beberapa cabang serta pelanggan setia dari berbagai kota. Kak Citra dan Kak Dinda, yang selama ini selalu meremehkanku, tiba-tiba mendekat. Aku bisa melihat ekspresi mereka yang sedikit terkejut. Mungkin karena mereka tidak menyangka aku bisa sampai di titik ini. "Wah, Amel, bisnis kamu keren juga, ya?" Kak Citra berkata dengan senyum penuh arti. "Iya, siapa sangka kamu yang dulu diremehkan bisa sukses sebesar ini," tambah Kak Dinda. Aku hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam kata-kata mereka. Dan benar saja, setelah mereka memuji kesuksesanku, mereka mulai membahas hal lain. "Tapi sayang banget ya, Mel, kamu masih aja tampil kayak gini," kata Kak Citra sambil mengamatiku dari atas sampai bawah. "Iya, benar. Kamu kan udah sukses. Harusnya mulai memperhatikan penampilan juga," timpal Kak Dinda. Aku terdiam, tapi bukan karena sakit hati. Aku hanya merasa lucu. Sejak dulu, mereka hanya menilai orang dari penampilan luar. "Coba deh, Mel, ubah gaya rambut kamu.
pakai makeup yang lebih tebal, dan pilih baju yang lebih fashionable. Nanti kalau kamu tampil lebih menarik, siapa tahu ada pria tampan dan kaya yang mau sama kamu, Kak Citra menambahkan dengan nada seolah menasihati. Aku tertawa pelan. Aku sudah bahagia dengan diriku sendiri, Kak, jawabku santai. Kesuksesan buatku bukan tentang tampil cantik untuk orang lain, tapi tentang bisa mandiri dan melakukan hal yang aku suka. Kak Citra dan Kak Dinda saling pandang. Mungkin tak menyangka aku akan menjawab seperti itu. Mereka masih terjebak dalam anggapan bahwa kecantikan adalah segalanya. Tapi aku sudah berbeda sekarang. Aku tidak butuh validasi dari siapapun untuk merasa berharga. Suatu hari, aku menghadiri pesta ulang tahun keponakanku, anak pertama Kak Citra. Acara itu diadakan di sebuah restoran mewah, dihadiri oleh banyak tamu dari kalangan elit. Aku datang seperti biasa, mengenakan pakaian yang menurutku nyaman dan sopan, tanpa riasan berlebihan seperti yang selalu disarankan oleh Kak Citra dan Kak Dinda. Saat aku tiba, aku melihat Kak Citra dan Kak Dinda sudah sibuk berbicara dengan tamu-tamu lain. Mereka tampak anggun dalam balutan gaun mahal, rambut tertata sempurna, dan riasan wajah yang flawless. Aku mendekat untuk menyapa, tapi seketika mereka melemparkan tatapan menilai ke arahku. Mel, kok kamu datang dengan pakaian kayak gini? Tanya Kak Dinda dengan nada setengah berbisik, tapi cukup keras untuk kudengar. Iya, Amel, ini acara penting loh, bukan sekadar kumpul biasa. Harusnya kamu lebih memperhatikan penampilanmu, tambah Kak Citra sambil melirik sepatuku yang sederhana. Aku menghela napas, mencoba tidak mempermasalahkan komentar mereka. Aku datang untuk merayakan ulang tahun keponakanku, bukan untuk ikut kontes fashion, jawabku santai. Tapi mereka justru saling pandang dan tertawa kecil. Lagian, kan sayang, Mel, kamu udah sukses, punya bisnis besar, tapi wajahmu masih biasa aja. Harusnya kamu bisa investasi buat perawatan biar lebih menarik. Dengan uangmu, pasti bisa deh, kata Kak Dinda. Iya, coba deh, Mel, setidaknya operasi kecil-kecilan atau treatment wajah yang lagi tren. Biar nanti kamu nggak jadi perawan tua, ujar Kak Citra tanpa ragu sedikit pun. Aku terdiam. Hatiku terasa seperti ditusuk. Aku tahu mereka sering mengomentari penampilanku, tapi kali ini, kata-kata mereka terasa lebih menyakitkan. Aku sudah bekerja keras, membangun hidupku dari nol, mencapai kesuksesan yang mereka sendiri tidak sangka. Tapi bagi mereka, itu semua tidak cukup. Bagiku, bisa mandiri dan sukses adalah kebanggaan. Namun bagi mereka, tanpa kecantikan fisik, aku tetap dianggap tidak berharga. Aku ingin menahan diri, ingin mengabaikan ucapan mereka seperti biasanya. Tapi untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa hancur. Aku memutuskan untuk pergi lebih awal dari acara itu, tak ingin berlama-lama mendengar komentar mereka yang meremehkan. Saat aku melangkah keluar restoran, aku merasa dadaku sesak. Apakah benar aku tidak cukup baik hanya karena aku tidak secantik mereka? Namun, di tengah kesedihanku, sebuah tekad mulai tumbuh dalam hatiku. Aku akan membuat mereka melihatku bukan karena wajahku, tapi karena siapa aku sebenarnya. Aku tidak akan membalas mereka dengan kata-kata. Aku akan membalas mereka dengan hasil yang lebih besar lagi. Setelah kejadian di pesta ulang tahun keponakanku, aku merasa sudah cukup bersabar. Kak Citra dan Kak Dinda selalu meremehkanku hanya karena penampilanku yang dianggap biasa saja. Aku tahu aku sukses, aku kaya, dan aku mampu mendapatkan apapun yang kuinginkan. Tapi bagi mereka, semua itu tidak cukup tanpa wajah cantik dan pasangan tampan di sisiku. Aku tidak akan tinggal diam lagi. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya iri. Aku ingin mereka melihatku dengan kagum, bukan dengan tatapan meremehkan. Maka aku mengambil langkah yang mungkin dianggap gila oleh sebagian orang. Aku menyewa seorang pria tampan untuk menjadi kekasihku. Aku mengenal seseorang melalui koneksi bisnis. Seorang model bernama Raihan. Tinggi, gagah, dengan wajah yang lebih tampan dari suami kakak-kakakku. Aku tahu dia sering bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar sebagai brand ambassador.
Bayarannya tidak murah. Tapi aku tidak peduli. Aku punya uang. Dan aku akan menggunakan uangku untuk sekali ini saja membungkam mulut kakak-kakakku. Aku menghubunginya dan menjelaskan rencanaku. Awalnya dia terkejut. Tapi setelah mendengar bayarannya, dia setuju. Kami sepakat bahwa dia akan berpura-pura menjadi kekasihku selama beberapa bulan dan tampil di beberapa acara keluarga bersamaku. Hari pertama aku mengenalkannya kepada Kak Citra dan Kak Dinda adalah saat makan malam keluarga. Aku datang dengan mengenakan gaun elegan, riasan yang sempurna, dan tentu saja menggandeng tangan Raihan. Begitu kami masuk, semua mata langsung tertuju pada kami. Maaf telat, tadi kami sempat mampir ke butik untuk belanja, ucapku dengan senyum penuh kemenangan. Kak Citra dan Kak Dinda langsung membelalakan mata mereka. Aku bisa melihat keterkejutan di wajah mereka saat menatap Raihan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bahkan suami mereka, Bagas dan Sanjaya, ikut menoleh dengan tatapan heran. "Amel, ini siapa?" tanya Kak Dinda dengan suara yang sedikit bergetar. Aku tersenyum dan meremas lembut tangan Raihan. "Oh, kenalkan. Ini Raihan, tunanganku." Kak Citra hampir tersedak minumannya. "Tunangan?" Aku mengangguk santai. "Iya. Kami sudah bersama beberapa bulan ini. Raihan seorang model dan juga menjalankan bisnisnya sendiri. Aku kira kalian sudah sering melihat wajahnya di berbagai iklan." Kak Citra dan Kak Dinda saling berpandangan. Aku bisa melihat jelas bagaimana mereka mencoba menutupi keterkejutan dan, ya, sedikit rasa iri di mata mereka. Bagas dan Sanjaya juga terlihat agak gelisah. Mungkin mereka tidak menyangka bahwa aku bisa membawa pria yang lebih tampan dari mereka berdua. Sementara itu, Raihan memainkan perannya dengan sempurna. Dia menggenggam tanganku erat, menatapku dengan penuh kasih sayang, dan bahkan sesekali menyentuh rambutku dengan lembut. Aku tahu itu semua hanya akting, tapi cukup untuk membuat Kak Citra dan Kak Dinda merasa terintimidasi. "Amel, kok kamu nggak pernah cerita?" tanya Kak Citra. Suaranya sedikit bergetar. Aku mengangkat bahu. Aku ingin memberi kejutan. Lagi pula, kalian selalu sibuk membicarakan diri sendiri. Aku ragu kalian akan tertarik mendengar ceritaku. Kak Dinda mencoba tertawa, tapi terdengar dipaksakan. "Oh, iya. Raihan ganteng juga ya. Cocok banget sama kamu, Mel." Aku bisa melihat senyum mereka mulai memudar. Mereka tidak bisa lagi meremehkanku seperti dulu. Malam itu aku pulang dengan perasaan puas. Untuk pertama kalinya, aku berhasil membalikkan keadaan. Namun, aku tahu permainan ini tidak bisa berlangsung selamanya. Apa yang akan terjadi jika rahasia ini terbongkar? Bagaimana jika Raihan mulai bosan dengan sandiwara ini? Aku tidak peduli untuk sekarang. Yang penting, untuk pertama kalinya dalam hidupku, Kak Citra dan Kak Dinda tidak lagi bisa menatapku dengan pandangan meremehkan. Tapi, apakah kebahagiaan ini nyata? Ataukah aku hanya menciptakan kebohongan yang suatu hari akan berbalik melukai diriku sendiri? Aku tahu sandiwara ini berbahaya. Aku tahu ada banyak risiko yang mungkin terjadi kalau aku terus menjalankannya. Tapi, aku juga tahu betapa nikmatnya melihat ekspresi kakak-kakakku yang akhirnya tidak bisa lagi meremehkanku. Aku ingin lebih lama menikmati momen ini. Jadi, aku melanjutkan sandiwara ini. Aku mulai sering mengajak Raihan ke berbagai acara keluarga. Aku memamerkannya di media sosial, mengunggah foto-foto kami makan malam romantis, pergi berlibur, bahkan bertukar komentar manis di depan umum. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku juga bisa memiliki pria tampan dan sukses seperti Kak Citra dan Kak Dinda. Setiap kali kami bertemu, aku bisa merasakan bagaimana kakak-kakakku berusaha menahan rasa iri mereka. Kak Citra yang biasanya paling vokal dalam mengomentari penampilanku, kini lebih banyak diam. Kak Dinda yang selalu menyombongkan suaminya, kini mulai membandingkan Sanjaya dengan Raihan secara halus. "Raihan ini orangnya romantis banget ya. Mel, kalau ke restoran pasti bukain kursi, bawain tas, suap-suapin." Kak Dinda melirik Sanjaya sekilas, yang hanya sibuk dengan ponselnya.
Aku tersenyum penuh kemenangan. Iya dong, Kak. Raihan memang tipe pria yang tahu cara memperlakukan wanita dengan baik. Kak Citra pun tak mau kalah, mencoba mencari celah untuk menjatuhkanku. Tapi Mel, aku perhatiin, kamu ini ya, udah sukses, udah punya pacar tampan, tapi kok penampilanmu masih gitu-gitu aja? Coba deh perawatan lebih rutin. Masa pacarmu secakep itu, tapi kamu biasa aja. Aku mendengus dalam hati. Lagi-lagi, mereka berusaha mencari kelemahanku. Raihan tiba-tiba menggenggam tanganku di depan mereka. Saya suka Amel apa adanya. Justru saya bangga punya pasangan yang sukses dan mandiri seperti dia. Lagi pula, kecantikan bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kepribadian. Kak Citra dan Kak Dinda terdiam. Aku tahu mereka tidak menyangka Raihan akan membelaku seperti itu. Momen itu membuat hatiku semakin yakin untuk terus melanjutkan sandiwara ini. Aku ingin lebih banyak melihat mereka kehabisan kata-kata. Tapi yang tidak kusadari, aku juga semakin terperangkap dalam kebohonganku sendiri. Beberapa bulan berlalu, dan sandiwara ini berjalan semakin sempurna. Aku dan Raihan berperan sebagai pasangan ideal. Kami sering makan malam bersama, berfoto di tempat-tempat mahal, dan bertukar pesan romantis yang bisa dibaca semua orang. Namun, aku lupa satu hal. Raihan bukan milikku. Dia hanya seseorang yang kubayar untuk berpura-pura menjadi milikku. Dan ketika perasaanku mulai terlibat, segalanya menjadi lebih rumit. Aku mulai menyadari bahwa aku benar-benar menyukai Raihan. Setiap senyum, sentuhan, dan perhatian yang dia berikan terasa nyata bagiku. Tapi aku tahu, bagi Raihan ini hanya bagian dari kontraknya. Lalu, suatu hari, saat aku mengajaknya ke pesta ulang tahun salah satu keponakanku, sesuatu terjadi. Di tengah pesta, aku mendengar percakapan antara Raihan dan seseorang di telepon. Aku tidak sengaja mendengarnya saat aku hendak menghampirinya di balkon. Iya, sayang, aku kangen juga. Sabar ya. Nanti aku kabari lagi kalau sandiwara ini selesai. Aku merasa seluruh tubuhku membeku. Sayang, sandiwara ini selesai. Jadi, selama ini Raihan sudah punya seseorang yang sebenarnya dia cintai? Tentu saja. Kenapa aku begitu bodoh sampai berpikir kalau semua ini nyata? Dadaku terasa sesak. Aku ingin berpura-pura tidak mendengar apapun. Tapi suara itu terus terngiang di kepalaku. Dan yang lebih buruk lagi, aku baru sadar, aku telah jatuh cinta pada pria yang bahkan tidak benar-benar mencintaiku. Setelah pesta ulang tahun itu, aku mulai menjaga jarak dari Raihan. Aku masih melanjutkan sandiwara ini, tetapi perasaanku tidak lagi sama. Aku tidak bisa lagi bersikap sebebas dulu, karena setiap kali melihat Raihan, aku teringat ucapan yang kudengar di telepon malam itu. Aku tahu seharusnya aku tidak berharap. Aku tahu semua ini hanya kontrak. Hanya permainan yang kusewa dengan uang. Tapi kenapa hatiku merasa sesakit ini? Namun, yang tidak kusadari, sikapku yang mulai berubah ternyata juga disadari oleh Raihan. Suatu malam, ketika kami makan malam bersama di sebuah restoran mewah, aku lebih banyak diam. Biasanya, aku yang paling antusias mengajak Raihan berfoto, mengunggah kebersamaan kami di media sosial, dan memainkan peran sebagai pasangan sempurna. Tapi malam itu, aku hanya sibuk memainkan garpuku, tanpa selera. Raihan menatapku lama, lalu tiba-tiba berkata, "Mel, kamu kenapa?" Aku tersentak. "Enggak apa-apa." "Jangan bohong." Aku tertawa kecil, berusaha menutupi kegelisahanku. "Serius, Ray, aku baik-baik saja." Dia mendesah, meletakkan garpunya, lalu menatapku dalam. Ada sesuatu di matanya yang membuat dadaku berdebar. "Kamu berubah." Aku menelan ludah. "Enggak kok." Raihan tersenyum miring. "Kalau kamu mau mengakhiri ini, aku enggak masalah. Aku bisa pergi kapan saja." Hatiku terasa mencelos. Jadi, dia juga ingin mengakhiri ini?
Apakah dia sudah bosan berpura-pura denganku? Atau, apakah wanita yang ada di telepon malam itu sudah memintanya untuk menyudahi sandiwara ini? Aku mengalihkan pandangan. Aku nggak pernah bilang aku mau mengakhiri ini. Tapi kamu berubah. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Raihan menatapku dalam-dalam sebelum akhirnya berkata pelan. Amel, aku tahu kita memulai ini dengan cara yang nggak biasa. Tapi, aku nggak akan bohong. Aku mengangkat kepala, menatapnya bingung. Maksudmu? Dia menghela napas, lalu menatapku lebih serius. Awalnya aku hanya menjalankan kontrakku. Tapi sekarang, aku nggak yakin lagi kalau semua ini hanya sandiwara buatku. Jantungku berdegup lebih cepat. Ray, jangan bercanda. Aku nggak bercanda. Aku menatapnya lekat-lekat, mencari tanda-tanda bahwa dia sedang mempermainkanku. Tapi tidak ada. Tatapannya serius, tulus. Raihan menggenggam tanganku di atas meja, membuatku tersentak. Aku kagum sama kamu, Mel. Kamu bekerja keras, kamu kuat, dan kamu gak peduli sama omongan orang. Aku suka cara kamu bertahan. Hatiku semakin kacau. Aku tidak tahu harus merasa senang atau takut. Aku mencoba menarik tanganku, tapi genggamannya semakin erat. Boleh nggak, kalau kita mulai ini dari awal, tanpa kepura-puraan? Aku terdiam. Hatiku berteriak ingin mengatakan, iya, tapi otakku terus mengingat kenyataan, bahwa dia pernah menelepon seseorang dan menyebutnya, sayang. Aku menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Bagaimana dengan wanita yang kamu telepon malam itu? Raihan terlihat kaget. Kamu dengar? Aku mengangguk pelan. Dia mengusap wajahnya, lalu tertawa kecil. Ya Tuhan, Mel, itu adikku. Aku membelalakan mata. Apa? Adikku. Namanya Rina. Dia tinggal di luar negeri. Aku memang sering panggil dia, sayang, karena sejak kecil aku sudah biasa begitu. Aku merasa bodoh. Aku merasa ingin menghilang dari tempat ini. Jadi selama ini, aku yang terlalu banyak berasumsi? Raihan tertawa kecil melihat ekspresi wajahku. Jadi, kamu cemburu? Aku mengalihkan pandangan. Enggak juga. Dia tersenyum, lalu berkata pelan. Mel, aku benar-benar serius. Aku ingin mengenal kamu lebih dalam, tanpa ada kontrak dan kepura-puraan. Dadaku terasa hangat. Aku tidak pernah menyangka bahwa sandiwara ini justru membuatku menemukan seseorang yang benar-benar melihatku apa adanya. Setelah malam itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat, tetapi aku memutuskan untuk memberikan Raihan kesempatan. Jika dia benar-benar tulus, maka aku juga ingin mencoba percaya untuk pertama kalinya dalam hidupku. Raihan bukan hanya pria tampan yang kupilih untuk membuat kakak-kakakku iri. Dia juga seseorang yang, tanpa kusadari, mulai mengubah caraku melihat diriku sendiri. Suatu hari, dia mengajakku ke sebuah butik mewah. Aku awalnya menolak, merasa tidak pantas berada di tempat seperti itu. Tapi Raihan hanya tersenyum dan berkata, percaya sama aku, kamu harus lihat versi terbaik dari dirimu sendiri. Aku akhirnya menurut. Di dalam butik, aku merasa canggung saat melihat deretan pakaian mahal dengan label harga yang membuat mataku membesar. Tapi Raihan dengan sabar membantuku memilihkan outfit, memberi saran, bahkan meminta pegawai butik untuk merias wajahku dengan profesional. Saat aku melihat pantulan diriku di cermin setelah semua perubahan itu, aku hampir tidak mengenali diri sendiri. Gaun yang elegan, makeup yang sempurna, serta rambutku yang ditata dengan indah membuatku terlihat berbeda, cantik. Aku terdiam, menatap diriku sendiri. Raihan berdiri di belakangku dan tersenyum. Lihat, aku selalu tahu kamu bisa secantik ini. Aku menoleh padanya, masih merasa sulit percaya. Tapi, ini bukan aku. Dia menggeleng. Ini tetap kamu, Mel.
Hanya saja, ini adalah versi terbaik dari dirimu yang selama ini kamu abaikan. Aku tidak bisa berkata-kata. Hari itu adalah pertama kalinya dalam hidupku aku merasa dihargai bukan hanya karena kekayaanku, tetapi juga karena seseorang benar-benar melihat potensiku. Raihan bukan hanya pria yang kusewa untuk berpura-pura. Dia adalah orang yang membantuku melihat bahwa aku berhak merasa cantik, berhak merasa percaya diri. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin menunjukkan diriku yang baru kepada dunia, terutama kepada kakak-kakakku. Hari demi hari berlalu, dan perubahan dalam diriku semakin nyata. Aku bukan lagi Amel yang dulu, gadis yang selalu dianggap biasa dan diremehkan. Kini, aku semakin percaya diri, penampilanku lebih elegan, dan setiap langkahku menunjukkan betapa aku sudah berkembang jauh dari bayangan kakak-kakakku. Kak Citra dan Kak Dinda mulai menyadari perubahan ini. Awalnya, mereka hanya melirik sekilas dan mengabaikannya, menganggapnya angin lalu. Tapi semakin hari, ekspresi mereka mulai berubah, dari heran, kagum, hingga tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Saat kami berkumpul di rumah orang tua untuk makan malam keluarga, aku datang dengan tampilan yang membuat mereka terdiam. Aku mengenakan dress elegan dengan potongan simpel namun berkelas. Rambutku tertata sempurna, dan riasanku dibuat natural tetapi menonjolkan fitur terbaik wajahku. Kak Citra menatapku dari atas ke bawah. Bibirnya sedikit mengerucut. "Amel, kok kamu beda banget?" Kak Dinda bahkan tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Iya, biasanya kamu tampil seadanya. Sekarang malah, wow." Aku hanya tersenyum. "Masa sih? Aku tetap Amel yang dulu, kok." Tapi mereka tahu itu tidak benar. Mereka tahu bahwa aku telah berubah. Sejak hari itu, sikap mereka perlahan mulai berubah. Jika dulu mereka selalu menyepelekan dan meremehkanku, kini mereka mulai memperhatikanku lebih sering. Namun, bukan hanya karena perubahan penampilanku, tetapi karena mereka penasaran. Bagaimana bisa Amel yang mereka anggap biasa saja, kini semakin cantik dan anggun dari hari ke hari? Malam itu, suasana makan malam keluarga terasa berbeda dari biasanya. Aku yang dulu selalu diabaikan, kini justru menjadi pusat perhatian. Ketika aku datang dengan anggun, semua mata tertuju padaku. Bukan hanya Kak Citra dan Kak Dinda, tetapi juga suami mereka, Bagas dan Sanjaya. "Amel, kamu kelihatan beda banget sekarang," kata Bagas dengan nada terkesan. "Kamu makin cantik, elegan. Aku hampir gak mengenalimu." Sanjaya mengangguk setuju. "Iya, aku juga kaget. Amel yang dulu polos dan selalu tampil sederhana, sekarang malah terlihat sangat berkelas. Kamu benar-benar berubah." Aku tersenyum sopan. "Terima kasih, Kak Bagas, Kak Sanjaya. Aku hanya mencoba merawat diri lebih baik." Di seberang meja, aku bisa melihat bagaimana wajah Kak Citra dan Kak Dinda berubah. Mata mereka sedikit menyipit. Ekspresi mereka jelas-jelas menunjukkan rasa tidak nyaman. Kak Citra langsung menyelipkan tangannya di lengan Bagas, seolah mengklaim bahwa suaminya tak boleh terlalu memujiku. Yah, tapi tetap saja, kan? Kalau bicara soal kecantikan, Amel masih harus banyak belajar. Kak Dinda ikut tersenyum miring. "Benar, mau secantik apapun, tetap saja, kamu tidak bisa menyaingi kami, kan?" Aku hanya tersenyum mendengar sindiran mereka. Aku tahu, mereka mulai merasa cemburu. Aku bisa melihat bagaimana Kak Citra semakin merapat ke Bagas, sementara Kak Dinda sesekali melirik ke arah Sanjaya dengan ekspresi tidak suka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa aku, adik yang dulu mereka remehkan, kini justru bisa mendapatkan perhatian lebih dari orang-orang di sekitar mereka. Dan yang lebih membuat mereka kesal, mereka tidak bisa menyangkalnya. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba, hari pernikahanku dengan Raihan. Berbeda dengan pernikahan Kak Citra dan Kak Dinda yang sudah dianggap megah, pestaku jauh lebih luar biasa. Aku tidak hanya sekadar menikah, tetapi juga membuktikan kepada semua orang, terutama kepada kakak-kakakku, bahwa aku bukan lagi gadis biasa yang mereka remehkan dulu.
Pernikahan ini digelar di hotel bintang 5 paling eksklusif di kota, dengan dekorasi mewah penuh kristal dan bunga-bunga segar yang didatangkan langsung dari luar negeri. Gaunku, rancangan desainer terkenal, begitu anggun dengan taburan berlian yang berkilauan di bawah cahaya lampu kristal raksasa. Tamu-tamu yang hadir bukan hanya keluarga dan teman-teman, tetapi juga orang-orang besar, para pengusaha sukses, selebritas, dan tokoh-tokoh terkenal yang datang memberikan selamat kepadaku dan Raihan. Amel, kau terlihat luar biasa hari ini. Wow, pesta ini benar-benar sempurna. Aku belum pernah datang ke pernikahan semewah ini. Kalian pasangan yang serasi. Aku yakin Amel dan Raihan akan menjadi power couple. Aku menerima pujian dengan senyum penuh kemenangan. Sementara dari kejauhan, aku bisa melihat wajah Kak Citra dan Kak Dinda yang sulit menyembunyikan rasa iri mereka. Mereka terpaksa tersenyum saat menerima kenyataan bahwa aku, adik yang dulu mereka anggap tidak menarik dan tidak akan laku, kini berdiri di puncak kejayaan dengan pria yang lebih tampan dan sukses dari suami mereka. Bahkan, beberapa tamu yang dulu pernah meremehkanku kini justru datang memujiku. Dulu aku tidak menyangka Amel bisa secantik dan sesukses ini. Ternyata aku salah besar. Aku menoleh ke Raihan yang menggenggam tanganku erat. Di matanya, aku bukan hanya seorang gadis yang berubah menjadi cantik, tetapi seorang wanita yang berhasil meraih impian dan harga dirinya. Hari ini bukan hanya hari pernikahanku. Ini adalah hari kemenangan bagiku. Saat aku duduk di pelaminan bersama Raihan, aku bisa merasakan tatapan penuh kekaguman dari para tamu. Aku tersenyum puas, menikmati setiap detik kemenangan ini. Dari sudut ruangan, aku bisa melihat wajah Kak Citra dan Kak Dinda yang sulit menyembunyikan rasa cemburu mereka. Aku tahu, mereka pasti tidak menyangka bahwa adik yang dulu mereka remehkan kini jauh lebih bersinar dibanding mereka. Bahkan, suami mereka, Bagas dan Sanjaya, tidak bisa menahan diri untuk melontarkan pujian kepadaku. Amel, kamu benar-benar berubah luar biasa. Aku hampir tidak mengenalimu lagi, ujar Bagas dengan nada kagum. Sanjaya ikut menimpali, bukan hanya penampilan, tapi juga aura dan kepercayaan dirimu yang sekarang benar-benar berbeda. Raihan pria yang sangat beruntung. Aku bisa melihat bagaimana Kak Citra dan Kak Dinda mencubit lengan suami mereka dengan kesal. Aku hampir tertawa melihat ekspresi mereka yang jelas-jelas dipenuhi rasa iri. Pesta ini benar-benar sempurna. Aku tidak hanya berhasil membuktikan bahwa aku bisa sukses dan memiliki pria luar biasa di sisiku, tetapi aku juga berhasil membuat Kak Citra dan Kak Dinda merasakan bagaimana rasanya diremehkan dan kalah bersaing. Saat aku dan Raihan berdansa di tengah ruangan, aku mendengar beberapa tamu membicarakan kami. Pernikahan Amel jauh lebih mewah dari Citra dan Dinda. Jujur saja, suaminya juga lebih tampan dan berkelas. Benar. Kalau dulu semua orang membandingkan Amel dengan kakak-kakaknya, sekarang justru sebaliknya. Aku menoleh ke arah Kak Citra dan Kak Dinda, yang wajahnya mulai merah padam. Mereka tersenyum canggung, mencoba berpura-pura tidak peduli, tetapi aku tahu di dalam hati mereka sedang terbakar oleh rasa iri yang luar biasa. Aku puas. Aku menang. Kini, aku bukan lagi Amel yang dulu mereka remehkan. Aku adalah Amel yang sukses, cantik, dan memiliki segalanya. Aku telah membalik keadaan, dan melihat kakak-kakakku kalah dalam permainan yang selama ini mereka mainkan. Saat pesta hampir usai, aku akhirnya mendekati Kak Citra dan Kak Dinda yang masih berdiri di sudut ruangan dengan ekspresi yang sulit diartikan. Mereka tampak gelisah, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi gengsi masih menahan mereka. Aku tersenyum penuh kemenangan. Dulu kalian selalu bilang aku tidak akan pernah ada yang mau, kan? Katanya aku ini terlalu biasa, tidak menarik, dan pasti jadi perawan tua. Aku melipat tangan di dada, menatap mereka dengan penuh percaya diri. Kak Citra dan Kak Dinda langsung terdiam. Aku melanjutkan, sekarang lihat sendiri. Bukan hanya aku sukses membangun bisnis sendiri, tapi aku juga menikah dengan pria yang lebih tampan dan berkelas dari suami kalian. Aku melirik sekilas ke arah Bagas dan Sanjaya yang masih memandangku penuh kagum, sementara Kak Citra dan Kak Dinda semakin terlihat tidak nyaman.
Aku mendekatkan diri sedikit, lalu berbisik. Kalian tahu apa bedanya aku dengan kalian? Aku tidak perlu mengandalkan wajah cantik untuk mendapatkan semua ini. Aku bekerja keras, aku berusaha, dan aku mendapatkan yang terbaik. Sementara kalian hanya sibuk membanggakan kecantikan kalian tanpa sadar bahwa itu saja tidak cukup untuk mempertahankan segalanya. Kak Dinda akhirnya menundukkan kepala. Wajahnya merah padam. Kak Citra menggigit bibirnya, seolah menahan rasa malu yang teramat sangat. Setelah beberapa saat, akhirnya Kak Citra menghela napas panjang dan berkata, Aku tidak menyangka Amel yang dulu kami remehkan bisa berubah sedrastis ini. Kak Dinda ikut menimpali dengan suara pelan. Kami memang selalu merasa lebih baik darimu, dan mungkin kami terlalu sombong. Maaf, Amel. Kami dulu terlalu keras padamu. Aku menatap mereka dengan senyum tipis. Aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Tapi aku ingin kalian ingat satu hal. Jangan pernah lagi meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Hidup ini penuh kejutan. Dan lihatlah kali ini, akulah yang menang. Kak Citra dan Kak Dinda hanya bisa terdiam, tak mampu membantah. Aku tahu, dalam hati mereka harus mengakui kenyataan bahwa aku kini jauh lebih unggul dari mereka dalam segala hal. Aku melangkah pergi, meninggalkan mereka dalam diam. Di dalam hati, aku merasa puas. Kini, aku telah membuktikan bahwa harga diri dan kesuksesan tidak diukur dari wajah cantik semata, tetapi dari usaha dan kepercayaan diri. Dan aku telah mendapatkan semuanya. Kisah Amel mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi tentang membuktikan nilai diri sendiri. Dari seorang gadis yang selalu diremehkan dan dibandingkan, Amel memilih untuk bangkit dan berjuang demi hidup yang lebih baik. Ia tidak hanya membangun bisnis yang sukses, tetapi juga menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Perubahan fisik dan status sosialnya memang membuat orang-orang yang dulu meremehkannya merasa iri dan akhirnya mengakui kesalahannya. Namun, lebih dari itu, Amel menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari balas dendam atau pengakuan orang lain, melainkan dari keberanian mencintai diri sendiri dan menikmati hasil dari usaha yang telah ia bangun. Pada akhirnya, Amel mendapatkan segalanya: kesuksesan, kecantikan, cinta, dan kebahagiaan. Namun, yang paling penting adalah perjalanannya menuju semua itu yang membentuknya menjadi wanita yang kuat dan berdaya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap orang berharga, dan dengan kerja keras serta keyakinan pada diri sendiri, tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Jika kamu suka dengan kisah inspiratif ini dan ingin menonton lebih banyak cerita menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe. Dengan subscribe, kamu akan selalu mendapatkan update cerita terbaru yang penuh motivasi, drama, dan pelajaran hidup. Dukung terus cerita-cerita menarik dengan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.